Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira, hari Senin tanggal 27 April 2026, pekan keempat Paskah. Saya mengajak kita sekarang atau hari ini saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18, masih tentang gembala yang baik. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita ingat ketika Paus Yohanes Paulus II almarhum meninggal dunia, banyak pemimpin negara, banyak pemimpin agama-agama di dunia berkumpul di Vatikan untuk mengikuti upacara pemakamannya. Banyak pemimpin negara yang secara formal boleh dikatakan bermusuhan duduk bersama-sama di halaman Basilika Santo Petrus untuk menghormatinya, untuk memberikan penghormatan kepadanya. Demikian juga banyak pemimpin agama yang berbeda dalam banyak hal berkumpul bersama-sama. Semuanya bersumber dari rasa hormat pada peranan besar yang telah dimainkan oleh Yohanes Paulus II. Ia bukan saja menjadi gembala umat Katolik sedunia, tetapi juga melebarkan sayap dan menyentuh hati banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai negara, dari berbagai belahan dunia. Entah melalui seruan-seruannya, kunjungan-kunjungan pastoralnya, dan dalam sejarah, Yohanes Paulus II dikenal sebagai Paus Terbang, The Flying Pope, karena banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain untuk mempromosikan perdamaian dunia. Hal itu menyentuh hati begitu banyak orang dari berbagai macam kalangan. Entah pemimpin agama, entah politisi sekuler, kaum kapitalis dan sosialis, dan sebagainya. Dalam skala masing-masing saudari-saudara, mereka sudah merasakan peran kegembalaan Paus Yohanes Paulus II yang terbuka, yang dialogal, yang melintasi batasan-batasan sosial, yang membuat masyarakat dunia menjadi begitu terpolarisasi. Yohanes Paulus II, saudari-saudara, melangkah melewati peranan eksklusif di dalam gereja Katolik dan mempersembahkan diri bagi keharmonisan masyarakat,
bagi perdamaian dunia tanpa memandang perbedaan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Yohanes Paulus kedua merupakan suatu perwujudan dari gembala yang baik, gembala yang merangkul, gembala yang ingin semuanya hidup bersama dalam suasana damai, harmonis, saling peduli, saling tolong-menolong satu sama yang lain, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, ketika Yesus dalam Injil tadi menyebut diri sebagai gembala baik, ia menyatakan diri sebagai pintu bagi semua bangsa manusia tanpa memandang perbedaan yang dibentuk oleh macam-macam kotak, macam-macam kategori, macam-macam batasan manusia. Dia menggembalakan semua umat beriman. Siapa umat beriman ini harus lebih dilebarkan, bukan sekedar siapa yang secara formal menyebut diri Kristiani, memberi diri dibaptis, pengikut Kristus. Tetapi juga melingkupi semua orang yang berkehendak baik dan memperjuangkan keselamatan. Siapapun yang mendengarkan suara Kristus akan dianggap layak masuk di dalam kerajaan Allah. Saudari-saudara, Yohanes Paulus kedua tidak hanya menggembalakan umat Katolik sedunia, tapi dia juga memandang, memperhatikan, memberi hatinya untuk begitu banyak orang di luar agama Katolik yang mendiami bumi yang sama ini sebagai rumah bersama. Maka kita mengingat akan kata-kata Yesus dalam Injil tadi, bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan domba-domba yang berada dalam kandang, tapi ada juga domba-domba yang ada di luar kandang yang harus diperhatikannya. Itulah yang diwujudkan oleh Paus sebagai gembala Gereja Katolik Universal. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tugas kegembalaan melekat pada baptisan yang kita terima. Setiap orang yang dibaptis harus menjadi gembala walaupun dalam skala kecil. Kita mulai dengan menjadi gembala bagi keluarga. Anda yang adalah ayah dan ibu, suami dan istri adalah gembala bagi keluarga Anda. Anda yang berada atau bekerja di sebuah lembaga, di sebuah institusi, di sebuah perusahaan atau kantor, Anda adalah gembala di lingkungan kerja. Anda yang tinggal bersama, hidup bersama dengan para sahabat dan lingkungan dimanapun Anda tinggal, jadilah gembala yang baik bagi orang-orang di sekitar Anda. Gembala yang baik tidak membeda-bedakan. Gembala yang baik memiliki wawasan yang diperluas, tidak sebatas hanya dalam batasan kandangnya sendiri, tetapi meluas, memperhatikan semua orang melalui kesaksian hidup yang baik sebagaimana diwujudkan oleh Yohanes Paulus kedua, diwujudkan oleh Paus Benediktus, diwujudkan oleh Paus Fransiskus, dan saat ini diwujudkan oleh Paus Leo ke-14. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam dunia yang sangat beragam sekarang ini, multipolar, multilateral, sangat penting untuk membangun semangat kegembalaan yang terbuka, yang merangkul semua orang, melintasi batasan-batasan sosial yang beragam. Mari kita membangun kerajaan damai yang memberi tempat bagi banyak orang untuk mengalami kasih Allah itu. Manakala setiap orang beriman, setiap orang yang dibaptis, setiap pengikut Kristus menghayati spirit kegembalaan ini, maka kita akan melihat dunia ini menjadi tempat yang nyaman, yang aman dan damai untuk dihuni bersama. Selamat beraktivitas, selamat melayani, dan juga selamat
menggembalakan siapapun yang berada di bawah tanggung jawab Anda, siapapun yang berada di sekitar Anda. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkaulah gembala baik bagi kami dan bagi semua makhluk manusia di dunia ini. Kuatkan kami juga agar boleh meneladani semangat kegembalaanmu yang tidak hanya memperhatikan mereka yang percaya dan memberi diri dibaptis, tapi memperhatikan seluruh manusia di muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.